Halo semua, kali ini kita akan membahas tujuan yang kelima, yaitu tentang pengembangan respon untuk mengidentifikasi resiko audit. Jadi ini masalah respon atau tanggapan. Oke, mari kita lihat terlebih dahulu. Jadi, ketika kita mengidentifikasi resiko salah saji karena kecurangan, auditor itu mengembangkan respon dalam 3 tahap, 3 level, yaitu pertama tahap respon secara keseluruhan, di mana kita merasa ada salah satu material secara keseluruhan atas laporan keuangan. Sehingga kita mengambil tindakan, mungkin kita akan menempatkan karyawan atau auditor yang lebih experience atau lebih berpengalaman, dan juga mungkin kita akan membawa fraud spesialis. Jadi ini adalah tenaga profesional luar yang khusus tentang kecurangan. Ya, jika ternyata respon kita terhadap keseluruhan, ya, jadi bisa dibilang fraud ini besar, melingkupi seluruh cakupan dari laporan keuangan, dan pastinya pasti berefek besar pada user pemakai laporan keuangan. Lalu yang kedua, responnya di tingkatan asersi, ya, asersi manajemen, itu keberadaan, kelengkapan, klasifikasi. Ya, jadi kalau misalnya terjadi ya respon di tingkat asersi, misalnya keberadaan, ternyata misalnya ternyata tidak ada pembelian saham PTX, tidak nyata, itu fiktif. Nah, kita akan mengubah sifat dasar dari transaksi tersebut. Kita lebih telusuri kenapa bisa terjadi pembelian fiktif saham itu. Lalu kita juga mengubah jangka waktu untuk meneliti atau menyelidiki pembelian tersebut, dan juga otomatis kita memperluas audit prosedur kita, lebih berkembang. Jadi ini masih bisa diatasi dengan cara mengubah nature, timing, sama memperluas audit prosedur. Ya, karena ini untuk audit prosedur untuk menguji level asersi. Oke. Lalu yang berikutnya, respon mengenai manajemen override. Ya, manajemen override ini kalau di Indonesia kan seperti penolakan, ya, penolakan dari manajemen. Nah, penolakan maksudnya seperti apa? Jadi mereka itu seperti menolak prosedur maupun ketentuan yang sudah ditetapkan, ya, untuk kepentingan dirinya sendiri biasanya. Nah, nih, jadi manajemen override ini contohnya misalnya prosedur penjualan dilakukan 5 tahap, tapi dengan kuasa dari manajemen, prosedur penjualan ini bisa disingkat menjadi 3 tahap. Jadi dia menolak prosedur 5 tahap yang sudah ditetapkan, lalu dia langsung mengambil cara praktisnya, karena mereka adalah manajemen, pihak-pihak yang berkuasa, mereka langsung menyingkat menjadi 3 tahap. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada kejanggalan-kejanggalan seperti manajemen override, ya, ini kita harus memeriksa, ya, kita harus memeriksa jurnal entry-nya, ya. Jadi pencatatan transaksi tersebut bagaimana, dan kita juga lihat ya jurnal-jurnal penyesuaian lain, ya, yang ada di perusahaan ataupun yang dibuat sama audit, dan kita juga otomatis mencari buktinya atas kemungkinan salah saji kecurangan tersebut, ya. Kita tentu saja harus memeriksa jurnal dan juga mencari bukti. Ya, kenapa mereka melakukan manajemen override? Ya, tidak sesuai dengan ketentuan SOP yang ada. Lalu kita juga mereview estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, yang terutama yang bias, ya, yang tidak bisa diukur biasanya, tidak pasti ukurannya. Kita mereview apakah manajemen sudah menerapkan estimasi akuntansi yang masuk akal, ya, seperti itu. Lalu kita juga evaluasi bisnis rasionalnya, kira-kira ya mana saja yang punya ya transaksi-transaksi yang tidak biasa, yang tentu saja sifat transaksinya signifikan, ya, entah dalam hal um, nominal, entah dalam hal kuantitas, ya, seperti itu. Kita harus mengevaluasinya, ya, karena biasanya ada praktik kecurangan di sebelah sini oleh manajemen. Lalu setelah kita mengetahui tingkat-tingkat respon, kita menentukan tingkat respon,
kita otomatis harus selalu mengupdate ya penilaian resiko ya, penilaian resiko tersebut. Kita harus update apakah resikonya bertambah lebih besar atau mungkin tambah lebih kecil karena tidak ada resiko yang berarti. Oke, lalu di sini ada kondisi-kondisi yang harus diperhatikan oleh auditor selama audit yang mungkin ini menyebabkan kecurangan. Pertama, masalah discrepancies atau perbedaan. Perbedaan antara accounting records dan juga rincian daftar rincian mereka. Jadi contohnya seperti apa? Ini gampangannya misalnya di laporan di laporan keuangan piutangnya 100 juta, tapi di rincian buku piutang, nah itu ternyata cuma 90 juta. Nah, ini adalah perbedaan. Perbedaan antara apa yang ada dirinci sama transaksi-transaksinya dirinci sama staff, sama karyawan, ternyata berbeda dengan yang ada di catatan ya di laporan keuangan, di neracanya. Ya, ini adalah perbedaan dalam accounting records. Lalu yang berikutnya tentang conflicting or missing audit evidence. Jadi kita tidak bisa mendapatkan bukti audit atas transaksi tertentu atau transaksi tersebut ternyata pernah terjadi konflik ya, entah itu dalam hal hukum, entah itu konflik karena dengan supplier atau konsumen ya. Jadi audit evidence tersebut, bukti-bukti tersebut pernah mengalami konflik. Nah, ini harus lebih diperhatikan. Kenapa bisa terjadi konflik? Sehingga kenapa jurnal penyesuaiannya seperti itu. Oke, lanjut. Jadi berikutnya adalah masalah hubungan. Hubungan antara auditor dan manajemennya. Jadi terkadang ada pihak perusahaan yang benar-benar tertutup karena mereka punya masalah dengan hubungan ya, dengan auditor. Itu bisa terjadi. Jadi seakan-akan mereka yang tertutup ini seakan-akan seperti menyembunyikan kejahatannya. Seperti itu. Nah, ini harus ditelusuri kenapa mereka juga sifatnya tertutup, tidak support dengan auditor. Lalu berikutnya, masalah hasil hasil dari uji substantif ya. Jadi hasil dari kita mengaudit dan juga hasil dari review dari analytical prosedur yang tadi horizontal vertikal kalian masih ingat ya. Ya, di sini bisa mengindikasikan adanya risiko dari kecurangan yang tidak terdeteksi. Jadi kita melihat hasil dari uji substantif dan juga hasil dari analytical prosedur. Karena bisa jadi hasil akhir tersebut ternyata mengundang adanya risiko kecurangan. Ya, seperti itu. Ya, seperti misalnya kenaikan penjualan yang signifikan tiba-tiba, yang tadi saya bilang kenaikan penjualan yang tiba-tiba 30%, dan ternyata HPP-nya hanya 10%. Nah, itu contohnya misalnya. Kita harus telusuri lebih lanjut. Oke, lalu yang terakhir masalah respon atas inquiry atau penyelidikan. Yang ternyata ketika kita melakukan penyelidikan awal, ada hal-hal yang berbau vague atau tidak jelas atau tidak possible ya, impossible ya. Nah, dan kita ketika melakukan inquiry, ketika kita bandingkan dengan buktinya, ternyata tidak konsisten dengan informasinya. Jadi misalnya contoh ya, misalnya manajemen bilang labanya naik karena beban operasionalnya turun. Ya, ternyata ketika kita telusuri beban operasionalnya ini tidak benar-benar turun, tapi malah stabil-stabil saja, ya stabil. Nah, ini perlu dikonfirmasi ulang. Kenapa manajemen bisa bilang beban operasional turun, padahal bukti yang kita dapatkan beban operasionalnya stabil-stabil saja. Nah, mungkin ada sesuatu hal lain yang membuat ya dia bilang beban operasional turun ini agar labanya naik. Nah, berarti ada faktor lain yang menyebabkan labanya itu bisa naik. Padahal buktinya bilang
beban operasionalnya nggak turun. Ya, seperti itu. Ini yang harus kita garis bawahi. Nah, ini adalah contoh dari konfirmasi atau inquiry. Kita mencari tahu informasinya sudah benar atau enggak dibandingkan dengan bukti yang kita dapat. Seperti itu. Ya, jadi untuk respon atas risiko kecurangan, sekian, kita jumpa dengan video yang berikutnya. Terima kasih.